yang berbeda, tapi kita percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah di dalam hidup kita. Kasih-Nya selalu baru bagi kita. Hari ini saya mengajak kita semua, sama-sama kita mau mengucap syukur. Kita menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita mau sembah Tuhan. Kita mau bawa korban syukur kita di hadapan Tuhan. Dan saya memberikan waktu bagi kita. Mari kita mau bersatu sejenak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk kesempatan hari ini lagi Tuhan. Kami boleh datang di rumah-Mu yang kudus. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap apa yang Kau buat dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur untuk waktu ini Tuhan. Saat ini kami mau bawa korban syukur, pujian, penyembahan kami Bapa. Terlebih dahulu Tuhan, suci kuduskan hati dan pikiran kami Tuhan. Engkau layakan kami Tuhan dalam hadirat.
Mari kita memulai ibadah minggu ini dengan keyakinan kita bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memeliharanya dengan kasih setianya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kiranya turunlah anugerah rahmat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan dari Roh Kudus menyertai ibadah kita. Amin. Ibadah kita hari ini dalam kitab Injil Matius pasal 19 ayat 4 dan 6 demikian sabdanya. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang telah menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita menaikkan pergumulan kita di hadapan Tuhan. Kita adalah insan yang terbatas, memerlukan anugerah dan pertolongan-Nya. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Kami kembali datang di hadapan-Mu ya Tuhan, dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang berterima kasih kepada Tuhan. Engkau semua ada bagi kami. Seperti pemazmur yaitu Daud pernah berkata, aku melayangkan mataku di gunung-gunung. Dari manakah datang pertolongan? Pertolonganku ia datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Supaya Engkau menjadi sumber pertolongan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami boleh melalui hari demi hari dalam kehidupan kami. Maka secara khusus hari ini kami mengucap syukur kami boleh ada di tempat ini. Kami boleh ada di rumah-Mu. Bahkan kami boleh ada di hari-hari yang baru di bulan Agustus ini. Terima kasih banyak ya Tuhan, untuk segala bentuk campur tangan-Mu yang kami alami dalam kehidupan kami. Untuk campur tangan-Mu yang boleh kami kecap dalam kehidupan kami. Semua Allah yang hidup, Allah yang ada dalam setiap musim kehidupan kami. Bersama dengan umat-Mu kami mengucap syukur ya Tuhan, untuk pertolongan-Mu bagi kami. Kembali kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Bangsa ini ada oleh karena kemurahan Tuhan. Ada begitu banyak pergumulan yang dihadapi oleh bangsa kami, bahkan secara khusus Indonesia dan umum dunia, sementara menghadapi pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih belum berhenti ya Tuhan. Sungguh kami terbatas, kami memerlukan campur tangan-Mu. Kami berdoa biarlah Tuhan boleh hadir atas setiap peristiwa ini ya Tuhan. Khususnya Indonesia, Engkau memberkati pemerintah dengan segala kebijakan-Nya. Bahkan rakyat Indonesia Engkau memberkati Tuhan, agar kami semua boleh menjaga diri kami, memperhatikan kesehatan kami semua. Dari Sabang sampai Merauke, Pulau Nias sampai Pulau Rote, Tuhan memberkati.
bahkan daerah di mana kami boleh berada, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cilengsi. Mari Allah tetap memberkati, sehingga kasih sukacita Tuhan boleh kami alami di tengah-tengah pergumulan ini. Bapa di surga, Bapa berdoa menyerahkan pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mulai melalui lembaga misi dan penginjilan. Engkau memberkati hamba-hamba Tuhan yang berada di garis depan untuk menyatakan kasih, menyatakan berita Injil, menyatakan keselamatan. Pakai mereka semua ya Tuhan. Dan rindu semua mulut mengaku, hati percaya Engkaulah sumber keselamatan itu. Berkati gereja-gereja Tuhan, berbagai denominasi gereja Tuhan memberkati. Bahkan hari ini dimanapun mimbar-mimbar bisa dikumandangkan, Tuhan memberkati, menolong memberkati apapun cara ibadahnya ya Tuhan. Allah memberkati, Allah melindungi, dan Allah turut campur tangan, sehingga hari ini berita Injil boleh sampai, kebenaran firman Allah boleh dinyatakan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Bapak berdoa menyerahkan GKMI di mana kami boleh melayani. Kiranya Tuhan pun memberkati GKMI dari sinode sampai gereja lokal. Tuhan memberkati. Bahkan secara khusus untuk GKMI yang ada di PPMI 1, Tuhan tetap memberkati. Berkati GKMI Cilengsi di mana kami boleh bertumbuh bersama di tempat ini ya Tuhan. Berkati tempat ini, berkati gereja ini, mulai dari gembala jemaat, para pengurus, pelayan-pelayan Tuhan, bahkan seluruh jemaat Tuhan. Kuduskan kami semua, kuatkan iman pengharapan kami kepada Tuhan. Diberkati kami semua bersama keluarga, pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Dengan segala usaha pekerjaan pergumulan kami, kuasa Tuhan yang boleh hadir di dalamnya. Apapun yang dialami kami semua, Tuhan ada bagi kami, menolong kami. Kesehatan kami Tuhan memberkati. Bahkan pergumulan-pergumulan yang kami hadapi, yang kami alami, mari Tuhan berbelas kasihan, menolong memberkati kami semua ya Tuhan. Berkati ekonomi keuangan gereja, anugerah Tuhan yang boleh mencukupkannya, sehingga apapun yang kami perlukan, kami butuhkan, kami percaya Tuhan akan mengadakan itu bagi kami. Bersama-sama umat-Mu kami mengucap syukur untuk Ibu Leo secara khusus Tuhan, di mana Tuhan boleh mengaruniakan kehamilan buatnya. Diberkati ibu terkasih, diberkati bayi yang ada dalam kandungan, agar boleh bertumbuh dengan hikmat, tuntunan dan anugerah Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Bahkan ibadah raya minggu hari ini, Tuhan tetap memberkati baik kami yang ada di gereja ini, bahkan umat-Mu yang masih berada di rumah, beribadah bersama keluarga. Rahmat Tuhan ada bagi kami semua Tuhan. Anugerah-Mu menolong kami, anugerah-Mu memberkati kami. Taruh kepada kami hati yang takut akan Engkau. Terima kasih banyak Tuhan. Ini pergumulan kami, dan kami alaskan doa kami ini seperti doa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Kami boleh punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan, kembali saya menyapa kita semua. Shalom. Shalom. Saya percaya ada sukacita di tempat ini maupun kita yang masih beribadah di rumah. Dan saya mengajak kita semua, mari kita mau kembali bangkit berdiri, kita mau memuji-muji nama Tuhan, kita mau bersyukur atas penyertaan Tuhan sampai hari ini. Kalau kita masih boleh memasuki di minggu pertama bulan Agustus itu semua karena Tuhan, maka dari itu kita patut bersyukur kepadanya. Kita nyanyikan pujian ini, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahkan selama-lamanya. Kami bersyukur.
kesetiaannya selama-lamanya dalam hidup kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Kita menyembah Tuhan dengan pujian. Aku dan seisi rumahku mengangkat tanganku dan mengandalkan.
keluarga yang diberkati oleh Tuhan, keluarga yang dikasihi oleh Tuhan, keluarga yang dirahmati oleh Tuhan. Bahkan keluarga menjadi saksi di tengah-tengah dunia di mana kami berada ya Tuhan. Kami rindu keluarga kami adalah keluarga yang memancarkan kasih Kristus, ada terang ilahi di dalamnya. Berkati hari ini Tuhan, bersama-sama kami akan mendengarkan firman-Mu. Baik umat-Mu yang hadir di gereja ini, bahkan umat-Mu yang berada di rumah. Tuhan memberkati kami semua dengan firman Allah hari ini Tuhan. Berkati hamba yang akan menyampaikannya, bahkan umat-Mu yang mendengarkan. Tuhan memberkati. Hidup kami perlu ditutup oleh firman Allah. Hidup kami perlu dibimbing oleh firman-Mu ya Tuhan. Membuat kami benar dalam menentukan pilihan hidup kami. Terima kasih banyak. Bersabda ya Tuhan. Berfirman ya Bapa, karena kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, silakan kembali Bapak Ibu. Ya, shalom. Shalom. Tuhan memberkati kita semua, baik yang hadir di gereja maupun jemaat Tuhan yang masih berada di rumah. Ya, hari ini kita kembali bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan untuk pimpinannya bagi kita semua. Ketika saya coba menghitung, ternyata sudah ada 18 minggu selama awal pandemi kita tidak beribadah di gereja ini, dan hari ini kita bersyukur bersama-sama. Ini merupakan tatap muka atau ibadah tatap muka yang pertama, walaupun dengan situasi dan kondisi yang berbeda. Biasanya kita duduk berdekatan, sekarang hanya berjauhan untuk mulut ya dengan masker. Ya itulah keadaannya, tapi kita mengucap syukur kepada Tuhan. Salam sehat, salam sukacita, dan salam bahagia saya sampaikan kepada kita semua. Kiranya Tuhan tetap menolong dan menjaga kita. Mari kita membuka Alkitab kita hari ini dalam kitab Injil Matius pasal 6 ayat 31 dan ayat yang ke-32. Dua ayat akan kita renungkan bersama-sama. Baik, saya akan membaca bagi kita semua. Injil Matius pasal 5, ya pasal 5 maksud saya. Injil Matius pasal 5 ayat 31 sampai 32. Ya, maksud saya Injil Matius pasal 5 ayat 31 sampai 32. Demikian firman Allah. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, itu menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Nah saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tema firman Tuhan kita hari ini adalah komitmen dalam keluarga. Komitmen dalam keluarga. Hari ini saya akan menutup bulan keluarga. Sebenarnya bulan Juli Sinode Gereja kita menetapkan sebagai bulan keluarga. Jadi hari ini saya akan tutup di minggu yang pertama di bulan Agustus, yaitu komitmen dalam keluarga. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, komitmen itu adalah suatu keadaan di mana seseorang membuat perjanjian, di mana seseorang membuat perjanjian keterikatan, baik kepada dirinya sendiri maupun kepada orang lain. Itu artinya komitmen. Jadi membuat keputusan, membuat statement atau membuat perjanjian di dalam dirinya dengan orang lain. Jadi dalam keluarga pun perlu ada yang namanya komitmen. Dalam rumah tangga perlu adanya komitmen. Karena tanpa komitmen dalam keluarga, tanpa perjanjian dalam keluarga, hubungan kita tidak bertahan lama. Sama-sama tidak memperhatikan atau tidak memiliki komitmen. Jadi penting bagi kita sebagai anak-anak Tuhan untuk memiliki komitmen dalam keluarga. Kalau kita membaca Injil Matius pasal 5 sampai dengan pasal 7, 5, 6, 7 berarti 3 pasal ini beberapa penafsir berkata dan memang dicatat sebagai khotbah di bukit. Jadi 3 pasal dalam Injil Matius itu memang sesuatu yang keluar dari mulut Yesus. Yesus menyampaikannya dan dicatat oleh murid-murid sehingga dinyatakan dalam kitab baik Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tetapi dalam Injil Matius sangat jelas sekali dikatakan sebagai khotbah di bukit. Jadi pasal 5 sampai dengan pasal 7. Nah, dari khotbah Yesus pasal 5 sampai pasal 7 ini ternyata
ada salah satu yang disampaikan oleh Yesus, yaitu tentang hubungan dalam keluarga. Komitmen dalam keluarga. Disinggung Yesus di situ adalah perceraian. Kalau kita meneliti lebih lanjut sangat menarik. Bahkan tadi dalam kitab dalam Nats Pembimbing Injil Matius pasal 19 tadi sangat jelas diungkapkan di situ. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pergumulan masalah problem yang dihadapi oleh keluarga dari zaman ke zaman adalah tentang hubungan. Ternyata zaman dulu juga ada namanya perpisahan. Sebenarnya kalau kita membaca Injil Matius pasal 19, ahli Taurat, orang Farisi sengaja bertanya kepada Yesus, bagaimana pendapat Yesus tentang perceraian. Karena di kitab Taurat ada tentang perceraian. Sesungguhnya Tuhan tidak pernah melegalkan perpisahan, tetapi itu karena ketegaran hati manusia. Sehingga di sini Yesus kok menyampaikan kepada kita pentingnya komitmen dalam keluarga. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hal yang ditekankan oleh Yesus dalam kedua ayat ini adalah yang pertama, bahwa sesungguhnya apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Itu idealnya seperti itu. Tetapi realita yang terjadi, kenyataan yang terjadi, banyak terjadi seperti itu. Itu sesungguhnya. Dan yang kedua adalah dalam keluarga satu untuk satu. Jadi iman Kristen memiliki pandangan mengajarkan bahwa poligami cukup cuma satu, menjadi sedang. Jadi apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh dipisahkan oleh manusia, apapun alasannya sesungguhnya. Walaupun kenyataannya kita lihat seperti itu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dan yang kedua adalah suami itu sebagai kepala dan istri itu sebagai penolong. Jadi saling berjalan bersama-sama, saling mendukung satu dengan yang lainnya. Bahkan yang terakhir yang ingin ditekankan oleh Yesus adalah perceraian hanya boleh terjadi oleh karena kematian atau maut yang memisahkan. Itu yang diajarkan oleh Yesus. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan hari ini perlu kita memiliki komitmen dalam keluarga. Karena tanpa komitmen dalam keluarga, kita menganggap pernikahan dan rumah tangga adalah sesuatu hal yang biasa. Padahal ini sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Nah, untuk menghindari perceraian, perpisahan, maka hari ini kita belajar bersama-sama perlunya ada komitmen dalam keluarga. Perlunya ada komitmen dalam rumah tangga. Perlunya ada komitmen antara suami dengan istri yang sudah mengikat janji untuk hidup bersama, seia sekata, sepenanggungan. Itu yang diinginkan oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, pertanyaannya bagi kita yang akan kita renungkan hari ini adalah, komitmen apa yang harus kita tanamkan dalam hati kita? Komitmen apa yang harus kita tanamkan dalam hati kita agar kita tetap memiliki komitmen antara suami dan istri dalam keluarga kita? Nah, saya melalui kesempatan khotbah hari ini, saya akan menyampaikan kepada kita ada 4 komitmen yang perlu kita renungkan bersama-sama. Ada 4 komitmen yang perlu kita tanamkan dalam hati kita, sehingga kita menjadi keluarga yang tetap hidup bergandengan tangan, bersama-sama mengarungi suka duka, pergumulan demi pergumulan yang ada. Nah, yang pertama yang perlu kita pegang atau tanamkan dalam hati kita adalah komitmen dalam memegang janji pernikahan. Komitmen dalam memegang janji pernikahan. Ada yang bertanya, banyak sebenarnya kalau kita berbicara tentang masalah pasangan hidup, ada yang berkata jodoh itu dari Tuhan atau bukan sih? Apakah dari Tuhan atau bukan? Kalau dari Tuhan ya begini-begini. Yang sangat disayangkan ketika terjadi persoalan rumit dan perpisahan, akhirnya berkata kayaknya jodohnya bukan dari itu Tuhan. Apakah jodoh dari Tuhan atau tidak? Tuhan menyatukan. Tuhan memberikan hikmat kepada kita untuk memilih pasangan kita. Jadi yang pertama yang perlu kita pegang adalah komitmen dalam memegang janji pernikahan. Ketika seseorang berjanji untuk menikah, sesungguhnya dia bukan berjanji kepada siapa-siapa, dia berjanji kepada Tuhan. Di hadapan hamba Tuhan dan di hadapan jemaat. Tetapi lebih dari itu adalah dia mengikat janji kepada Tuhan yang memberkati pernikahannya. Itu sesungguhnya jadi Tuhan dasarnya.
kalau hari ini kita ibadah perdana di di masa pandemi ini, mungkin ada satu kalimat yang muncul dalam hati kita, mungkin dari banyak kalimat, yaitu rindu gereja dan rindu jemaat. Apakah itu salah, Pak? Tidak salah. Tetapi di atas segala-galanya, biar yang pertama kita rindu kepada Tuhan. Nah itu, jangan sekedar rindu kepada gereja, rindu kepada jemaat. Tetapi di atas yang pertama adalah kita rindu kepada Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Nah, itu. Jadi yang pertama, komitmen yang perlu kita tanamkan dalam hati kita adalah komitmen dalam memegang janji pernikahan. Bagi yang sudah menikah, selalu ada janji akan setia, baik suka maupun duka, entah sehat maupun sakit, entah untung maupun rugi. Itu janji yang kita pegang. Nah, ketika kita sudah memutuskan untuk menikah, maka sesungguhnya kita menaruh janji kita kepada Tuhan. Tuhan yang melihat, Allah yang memberkati kita. Nah, untuk itu kita perlu pegang. Kalau kita tidak komitmen kepada janji kita, maka kita akan melanggar. Nah, hari ini kita bersama-sama diingatkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita memegang janji dalam pernikahan kita. Kita ingat, ada di antara kita yang mungkin sudah 20 tahun menikah, ada yang 5 tahun, ada yang baru 3 tahun, mungkin ada ya. Ada yang 12 tahun, ya. Pak Sobing mungkin sudah di atas hampir 20 tahun ya. Ya, di bawah 12 tahun, di bawah 20 tahun gitu ya. 23 ya, ya. Wah, 23. Pak Nelson, Pak Agran, Ibu Jose, ya. Kita semua. Nah itu. Jadi yang pertama yang perlu kita pegang dalam komitmen pernikahan kita adalah memegang janji, memegang komitmen dalam janji pernikahan kita. Kita ingat, kita sama-sama berjanji. Jadi kita bertanya, apakah engkau menerima dia? Ya, menerima dia, begitu ya. Benar, benar. Nah, seperti itu luar biasa. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita pegang janji. Kita pegang komitmen, yaitu memegang komitmen dalam memegang janji pernikahan. Janji kita sebenarnya bukan janji kepada pendeta, bukan janji kepada majelis, bukan janji kepada jemaat, tapi janji kepada diri kita sendiri, dan lebih utama adalah kita berjanji kepada Tuhan. Semuanya akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Nah, ketika kita sudah memilih, maka sesungguhnya kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Itu kita pegang bersama-sama. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang perlu kita pegang, komitmen yang kita perlu tanam dalam hati kita, yaitu komitmen dalam cinta dan kasih. Komitmen dalam cinta dan kasih. Seperti itu. Komitmen dalam cinta dan kasih. Bapak Ibu, coba sempatkan baca kitab Kidung Agung. Ya, indah banget. Cinta kuat seperti maut, tidak ada yang dapat memadamkannya. Wow. Alkitab mengajarkan tentang cinta dan kasih. Karena Allah itu sendiri adalah cinta dan kasih. Cinta dan kasih perlu kita bangun setiap hari, perlu kita pupuk setiap hari, perlu kita jaga setiap hari, agar antara suami dan istri tetap saling mengasihi, saling mencintai. Sekalipun banyak perubahan, makanya ada istilahnya begini, dulu langsing, sekarang langsung, begitu ya. Dulu rambutnya satu warna, sekarang rambutnya sudah 2 warna. Haleluya. 2 warna apa, Pak? Dulu hitam, sekarang sudah ada putih-putih, hitam putih. Haleluya. Ada dikasih merah sekalian biar merah putih. Agustus ini, begitu ya. Haleluya. Jadi yang kedua, kita perlu memegang, tanamkan dalam hati kita itu komitmen untuk saling mencintai dan mengasihi. Karena dalam cinta ada pengampunan, dalam cinta ada pengorbanan, dalam cinta ada kemampuan untuk memberi. Tanpa cinta tidak mungkin kita bisa menerima kekurangan dan kelemahan pasangan kita, bahkan orang-orang yang ada di sekitar kita, yaitu cinta dan kasih. Dalam kitab 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 13 mengungkap tentang kasih. Apa itu definisi kasih, Bapak Ibu bersama pasangan pulang dari rumah ini perlu merenungkan itu. Apa itu definisi kasih? Bahkan ayat 13 dikatakan tinggal 3 hal ini, iman, pengharapan, dan kasih, dan paling besar diantaranya adalah kasih. Apa itu kasih? Di situ dipaparkan salah satunya tidak cemburu, tidak iri hati, mengampuni, menerima. Karena apapun yang kita kerjakan tanpa kita kerjakan dengan kasih, Alkitab berkata itu sia-sia.
sia, tidak ada faedahnya. Jadi penting kekuatan cinta dan kasih. Mari kita jaga kasih kita. Ada yang berkata begini, ya ini anak udah biasa-biasa aja. Seharusnya kita semakin menikmati kehidupan dalam rumah tangga suami istri. Walaupun apapun perubahan, dulu gigi lengkap, sekarang mungkin berkurang, nggak apa-apa. Ya kan, senyumnya tetap senyum. Senyum cinta dan kasih. Wow, luar biasa ya, luar biasa. Apapun keadaan kita, kita saling mengasihi. Pemuda-pemudi yang masih mencari pasangan hidup, ya, cari orang yang takut akan Tuhan. Biasa kalau pacaran katanya makan untuk mau makan, ya dikasih cowoknya, ketika berumah tangga dia tobat semua gitu ya. Jadi hari ini kita belajar bersama-sama, diingatkan oleh kebenaran firman Allah. Apa yang sudah kita miliki dalam komitmen dalam rumah tangga? Yang pertama tadi adalah komitmen dalam memegang janji pernikahan. Yang kedua, komitmen dalam cinta dan kasih. Kasih Tuhan sudah ajarkan kepada kita. Tuhan sudah berikan, karena Tuhan itu adalah cinta dan kasih itu sendiri. Bila kita hidup dalam kasih, menghidupi kasih Allah. Allah sudah menyatakan dirinya sebagai Allah yang penuh dengan kasih. Mari kita menjadi orang-orang yang terus membangun kasih dan cinta dalam kehidupan rumah tangga. Karena cintalah yang mengikat kita, kasihlah yang mengikat kita dalam hubungan suami istri, dalam hubungan orang tua dengan anak. Tuhan adalah contoh kasih, karena Ia adalah kasih itu sendiri. Dan yang ketiga, komitmen apa yang perlu kita tanamkan dalam hati kita untuk tetap memelihara, menjaga rumah tangga kita, untuk tetap ada dalam kehendak Tuhan. Yang ketiga adalah komitmen dalam kesetiaan. Komitmen dalam kesetiaan. Kesetiaan artinya bertahan terus. Bertahan terus. Namanya kesetiaan. Dari mana kita belajar tentang kesetiaan? Dari Yesus, Allah yang setia. Setia sampai akhir. Setia sampai mati. Banyak orang yang tidak setia karena ukuran setia ini adalah lama, panjang, sulit, dan susah. Kalau ngomong pergumulan dalam kehidupan keluarga mah banyak. Bapak Ibu punya pergumulan, saya punya pergumulan dalam kisah rumah tangga kita. Tapi membuat kita tetap bersama adalah satu kuncinya, kesetiaan. Sama-sama kesetiaan. Lagu dunia pun dengan lagu-lagu yang berbicara tentang kesetiaan. Salah satunya Pance Podak berkata, kesetiaan ini bukannya sandiwara yang dinyanyikan oleh Maria Berlina. Hari ini kita tidak membahas mereka sebetulnya. Kita membahas kebenaran firman Allah, bagaimana kita membangun komitmen dalam kesetiaan. Bukan hanya dunia yang rindu dengan kesetiaan, bukan hanya dunia yang mencari kesetiaan. Ternyata Allah pun mencari kesetiaan. Orang yang dicari adalah orang yang setia, pasangan yang setia. Sampai kakek ini apapun pergumulan kita, mari kita menjadi orang yang tetap setia, saling mendukung satu dengan yang lainnya. Nah, ketika kita hidup dalam kesetiaan, saya percaya apapun gelombang dalam rumah tangga kita, apapun ujian dalam rumah tangga kita, kita tetap berkata, mari kita bersama-sama menghadapinya dalam rumah tangga kita. Sekalipun mungkin kita berdua, banyak yang tidak mendukung, kita terus maju bersama-sama, karena kita punya Allah yang besar, Allah yang menolong kita. Tuhan rindu kita menjadi pasangan, adalah pasangan yang setia di hadapan. Dan yang keempat, ini yang terakhir, komitmen apa yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Yang keempat, ini yang sangat penting, yaitu komitmen dalam kekudusan kehidupan. Hidup dalam kekudusan. Suami istri saling menjaga kekudusan. Mungkin ada yang berkata di antara kita, mana mungkin kita kudus? Berarti kita sendiri yang membatasi kekudusan itu. Siapa memampukan kita? Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita andalkan, itulah yang memampukan kita untuk hidup dalam kekudusan dalam pernikahan kita. Tuhan yang menjaga kita, apapun godaan, apapun tantangannya, kita mau menjaga itu. Dan Allah kita adalah Allah yang memperhatikan itu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Kristus, masalah perceraian itu dari zaman dulu terjadi. Tapi biar kita menjadi orang yang tetap setia, mempertahankan rumah tangga kita. Bagaimana caranya? Ini yang keempat, yaitu kita menjaga komitmen dalam kekudusan. Saling menjaga. Di hadapan Allah kita mau menjaga diri kita.
suami istri saling menjaga ketulusan untuk hidup kudus di hadapan Allah. Itu yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi keluarga yang terus tetap bertahan apapun pergumulan kehidupan kita. Kebenaran firman Tuhan datang kepada kita hari ini. Mari kita menjadi keluarga yang tetap membangun komitmen agar kita menjadi keluarga yang dapat menjadi saksi bagi Kristus. Karena sesungguhnya ada tanggung jawab yang besar dalam rumah tangga. Bukan hanya kita bicara tentang soal generasi, soal keperluan kebutuhan hidup. Ada satu hal yang menjadi tugas kita, yaitu kita harus menjadi saksi Kristus. Tuhan rindu agar melalui kita orang lain melihat di situ ada kasih Kristus, di situ ada anugerah Tuhan, dan di situ ada kemuliaan Tuhan, dan di situ ada kisah iman, sehingga orang melihat sungguh benar mereka menjadi keluarga yang hidup takut akan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Allah yang sudah kami dengarkan bersama hari ini. Kami diingatkan kembali bagaimana kami harus membangun komitmen dalam keluarga kami. Kami bukan insan yang hebat, kami insan yang rapuh. Untuk itu kami datang memerlukan Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk pasangan kami masing-masing Tuhan. Terima kasih untuk suami kami atau istri kami. Terima kasih untuk keluarga kami. Terima kasih untuk rumah tangga kami ya Tuhan. Mari Tuhan boleh memberkatinya satu persatu. Bila kami terus memegang komitmen dalam janji pernikahan kami, bila kami terus membangun komitmen dalam cinta dan kasih kami membangun komitmen dalam kesetiaan kami, bahkan kami membangun komitmen dalam ketulusan kami. Terima kasih banyak ya Tuhan. Berkati kami semua, berkati keluarga kami, berkati rumah kami. Terima kasih untuk kebenaran firman Allah yang sudah kami dengarkan bersama-sama hari ini. Bahkan bersama-sama kami akan memberikan persembahan kami setelah ibadah ini. Kiranya Tuhan memberkati apapun persembahan yang sudah kami persiapkan, yang kami berikan dari hati kami, dari apa yang kami miliki. Kiranya Tuhan memberkati, mengurus tangan-tangannya akan memberikan ya Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati. Kami percaya Tuhan pun akan memberkati pekerjaan di tempat ini dengan berkat-berkat keuangan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan mengenalkan komitmen pemuritan. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, mari kita mengenalkan komitmen kemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak ada seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali Dia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Kita akan mencerahkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Raja langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan kebangkitan orang mati dari hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, mari bersama-sama kita akan nyanyikan pujian Engkaulah Perisai. Kita akan mampu berdiri bersama dengan Tuhan, memberikan kekuatan kepada kita dalam kehidupan
kita akan melanjutkan kehidupan kita dalam hari lepas hari kita. Biarlah anugerah Tuhan ada bagi kita. Arahkanlah hati, pikiran, iman, keyakinan kita kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ya, ibadah minggu kita selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Salam sehat, salam sukacita, dan salam bahagia. Amin. Ya, ada beberapa pengumuman ingin saya sampaikan terkait dengan ibadah kita. Jadi yang pertama, kami mengucapkan selamat beribadah kepada kita semua. Terima kasih untuk jemaat Tuhan yang sudah hadir. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih juga untuk pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam ibadah hari ini. Demikian juga tim multimedia. Mereka orang-orang yang bekerja ya, melayani di balik layar selama ini, selama beberapa bulan. Kita dapat menyaksikan siaran di YouTube. Dan kiranya Tuhan memberkati. Nah, hari ini siaran langsung kita pakai Facebook. Untuk hari ini jadi rekaman atau ya ibadah kita hari ini dapat kita saksikan di YouTube hari apa terus? Senin ya. Senin akan di-share di grup, kita akan kembali membuka ibadah kita hari ini. Baik, yang bertugas untuk minggu depan, yang pertama liturgosnya Ibu Frankie. Kita akan tim musik, keyboardnya Saudari Angelika, gitaris Pak Frankie, drummernya ya Saudara Yosua, ya singernya, basis ya, dia drummernya, ya singernya Almi, tetap Almi, ya seperti itu. Ya, hari ini sebenarnya kursi kita yang disediakan untuk jemaat 26, ternyata masih ada yang kosong, ya masih ada yang kosong, jadi ya. Masih liburan ya. Ya, saya juga akan menyampaikan tentang laporan kas kita. Berita keuangan gereja kas umum sampai hari ini 2 Agustus 2020. Saldo total kita 18.027.000. Untuk pemasukannya, yang pertama minggu lalu persembahan kolektif dari jemaat ada 4 kakak atau 4 keluarga yang memberikan persembahannya, jumlahnya 200.000. Persekutuan keluarga Adi Mustopo 310, persembahan KNN 1 juta, persepuluhan Saudari Juliana Ndaung 150.000. Jadi minggu yang lalu puji Tuhan pemasukan keuangan gereja adalah 1.660.000. Untuk pengeluarannya, yang pertama adalah iuran keamanan RW 14, cicilan Maret April 200.000. Jadi ceritanya begini, memang selama pandemi bulan Maret kita ini kan biasa iuran di RW 14 Cilengsi Hijau ini 100.000. Kemarin ketika bersih-bersih ternyata humasnya datang. Apa enggak 50% Pak? Enggak Pak, semuanya harus tetap bayar. Cuma caranya adalah dicicil. Solusinya seperti itu. Enggak bisa 50%, enggak bisa Pak. Semua juga begitu, warga juga begitu. Cicil 2 bulan cicil aja. Berapa kok, sebulan kah, mau 2 bulan sampai dengan terbayar semua. Jadi kemarin ya kita memilih untuk karena ada solusi cicilan, kita cicil. Maret April baru kita cicil. Berarti masih sekitar 3 atau 4 bulan lagi kita masih mengutang ya. Haleluya. Nah, seperti itu. Terus yang kedua, pengeluaran adalah konsumsi kerja bakti gereja. Kemarin bersama dengan pemuda dan beberapa jemaat di
sini kami bersih-bersih gereja untuk menata ruangan ini. Konsumsinya 120.000, aqua galon plus gula pasir 36.000. Untuk keperluan protokoler kesehatan, 1 jirgen, 5 bungkus Bivol, 2 botol hand sanitizer, sabun cuci piring, sabun cuci tangan, kamper ruangan, kamper WC, 2 tisu lengkap sekali ya. Jadi totalnya 285.000. Persembahan untuk saudara Yosua 100.000, ini YouTuber editor. Jadi Yosua kalau tiap malam itu biasa jam 1 jam 2 baru tidur untuk mengedit. Makanya biasa saya kejar. Jos, udah jadi Bu. Sabar Pak Adi masih ngedit, bentar pagi Pak, antar subuh Pak, seperti itu. Jadi itulah komunikasi kami selama ini. Ya, puji Tuhan, ya. Itulah keadaannya. Bapak Ibu dapat melihat ya tayangan YouTube. Yang belum like, apalagi subscribe, tolonglah dikasih ya. Share. Karena di share, karena sekarang GKMI Seleksi punya link YouTube ya. Akun YouTube. Sudah 60 ini kita apa? Subscriber. Ya, subscriber gitu. Nggak usah pikir untuk ada iklan begitu, masih jauh karena 1.000 kalau nggak salah ya. 1.000 atau 10.000 kalau ada iklan. Nah, kalau ada iklan dan hitung-hitungan uang begitu, katanya begitu. Haleluya. Berarti kita sudah bisa dikenal banyak orang ya dengan keadaan seperti ini. Ya, kemarin beli lagi 6 buah sarung mikrofon, 10 pasang sarung karet tangan, 98.000. Jadi memang untuk singernya tetap begitu, karena ini masing-masing petugas ya, 1 orang 1. Habis ini bawa cuci di rumah, minggu depan pulang ya. Kita masih bersama-sama menjaga kesehatan ya. Kalau kita mendengar informasi ya Jakarta sudah zona merah semua, nah, seperti itulah ya. Jadi kita tetap menjaga satu dengan yang lainnya. Jadi pengeluaran kita untuk minggu ini 839.000, sehingga total saldo akhir kita sampai dengan hari ini adalah 18.848.000. Tuhan memberkati kita semua, puji Tuhan. Ya, ada satu kesaksian dari saya ketika minggu kedua April, gereja-gereja GKMI dihubungi ketua PKMB 1. Termasuk saya dihubungi, Adi bagaimana gereja? Ya puji Tuhan. Ibadah bagaimana? Ya begini. Bagaimana keuangan Pak? Ya puji Tuhan. Pak, kalau misalnya gereja kolaps keuangan, tolong hubungi PKMB. Wah begitu, bunyinya begitu ya. Padahal PKMB juga nggak punya uang sebenarnya. Mungkin subsidi silang. Tapi puji Tuhan, saya sebagai kepala jemaat melihat 4 bulan ya Tuhan mencukupkan ekonomi keuangan gereja kita, sekalipun kita tidak terbatas seperti itu. Amin. Ya, ada Bapak Ibu jemaat yang memberikan dengan transfer, dengan cash. Jika ada bertanya, Pak nomor rekening kok nggak di nomor? Ada bertanya juga, kan kenapa pakai nomor rekening Pak Adi? Karena kalau rekening gereja itu 2 orang, urusannya agak ribet, ngambilnya agak susah. Artinya nomor rekening saya, tapi ada pertanggungjawabannya. Maka Bapak Ibu kalau menyimak WA di grup selalu ada pertanggungjawaban kami untuk semuanya itu. Jadi puji Tuhan. Nah hari ini model persembahan kita begini. Setelah nanti Bapak Ibu pulang, Bapak Ibu taruh apa yang sudah di depan Ferdi ya. Nanti Ferdi akan membuka persembahan itu. Bapak Ibu kalau mau tulis nama boleh, kalau mau tinggal taruh boleh. Atau selama ini sudah menabung, sudah menyimpan, karena ada juga jemaat Tuhan yang 1 bulan nggak kasih. Tetapi ketika ngasih, ya ini Pak, ini untuk ini bulanan kami. Nah seperti apapun bentuknya, nanti Bapak Ibu bisa taruh di Ferdi. Untuk Bang Ferdi langsung buka ya Bang Ferdi ya. Ya, untuk sementara waktu ibadah tengah minggu masih belum kita laksanakan. Nanti akan melihat perkembangan selanjutnya. Ya mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Akhirnya selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Begini. Ya. Oh, aku lagi kayu. Editor.
Karena itu kita halilintar.